time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 23111040 dari kelas PGSD 3D dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbicara untuk memenuhi tugas individu dari Keterampilan Berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu poin yang pertama yaitu pengertian berbicara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tertulis berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan dan sebagainya atau berunding. Nah, berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide-ide yang telah disusun dalam pikirannya. Nah, pada kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Nah, secara umum bahwa berbicara adalah kemampuan menerapkan bunyi-bunyi, artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sementara itu juga merupakan berbicara adalah pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lainnya. Pada pembahasan tersebut ada beberapa konsep dasar berbicara dengan sarana komunikasi mencakup 9 hal. Ke-9 bagian tersebut yaitu yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal. Yang kedua ada berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga adalah berbicara dengan ekspresi kreatif. Yang keempat adalah berbicara adalah tingkah laku. Yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam ada berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Yang ketujuh ada berbicara adalah sarana memperlancar cakrawala. Yang kedelapan ada kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. Yang terakhir ada berbicara adalah pancaran pribadi. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan berbicara. Menurut Tarigan, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, yaitu agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pada dasarnya berbicara juga mencakup 3 tujuan umum. Yang pertama yaitu memberitahu dan melaporkan, to for, yaitu yang kedua menjamu dan menghibur, yaitu to entertain. Yang ketiga ada membujuk, mengajak, mendesak dan meyakinkan. Gabungan atau campuran dari maksud-maksud itu pun mungkin saja terjadi. Misalnya suatu pembicaraan mungkin saja merupakan gabungan dari melaporkan dan menjamu, begitu pula mungkin sekaligus atau menghibur dan meyakinkan. Adapun lebih rinci dari tujuan-tujuan tersebut yaitu berbicara menghibur yaitu to entertain. Yaitu dengan berbicara dan tujuan menghibur biasanya suasana santai, rileks dan kocak. Tidak berarti bahwa menghibur tidak dapat menyatakan pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, bergembira, dan bersukaria. Yang kedua ada berbicara menginformasikan atau to inform. Yaitu berbicara dengan tujuan itu biasanya dalam suasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan, pembicara berusaha terlihat jelas, sistematis, dan cepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Yang ketiga ada berbicara mensimulasi, yaitu berbicara dengan tujuan itu biasanya bersuasana serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicaraan berkedudukan tinggi dari pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsi yang melebihi pendengarnya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu yang pertama
ketepatan ucapan pembicara. Nah, salah satu karena bahasa yang harus diperhatikan pembicara adalah kaidah fonologis atau pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua ada penggunaan tekanan, nada, sandi dan durasi yang sesuai. Keefektifan berbicara juga dipengaruhi oleh kekuatan tekanan, nada, sendi, dan durasi dalam serba-serbi cara untuk mempengaruhi kualitas pembicaraan seseorang. Nah, yang ketiga ada penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat. Yang keempat ada ketepatan sarana atau maksud pembicara. Yang kelima ada sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Ada penampilan yang tenang dan luwes pada awal pembicaraan dapat memberikan kesan positif terhadap lawan bicara. Yang keenam ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, penampilan disertai dengan gerak mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan dalam berbicara. Yang terakhir ada kelancaran dan relevansi penalaran. Nah, ketidakpelancaran pembicara seseorang dapat diakibatkan karena pengaruh kurang lancarnya kerja alat ucap pembicara dan kurangnya pemahaman atau wawasan terhadap materi yang sedang dibicarakan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pembicara. Syarat-syarat pembicara efektif ada yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Nah, kepada kejelasan ini pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh audiens. Nah, yang kedua ada ketepatan atau akurensi. Berbicara dengan fakta yang akurat. Pastikan informasi yang disampaikan benar dan relevan agar audiens dapat mempercayai apa yang pembicara katakan. Nah, yang ketiga ada kesesuaian atau relevance. Sesuaikan topik pembicaraan dengan audiens dalam konteks hindari topik yang tidak relevan agar audiens tetap tertarik dan terlibat. Nah, yang keempat ada intonasi dan penekanan atau intonation dan emphasis. Gunakan variasi intonasi dan penekanan untuk menonjolkan poin penting. Nah, ini membantu audiens untuk memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat ada bahasa tubuh atau body language. Perhatikan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bahasa tubuh yang positif dapat mendukung pesan yang disampaikan dan meningkatkan koneksi dengan audiens. Yang keenam ada pendengar yang baik atau active listening. Ketika berbicara, penting untuk memperhatikan tanggapan audiens, bukan kesempatan bagi audiens untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Yang ketujuh ada penguasaan materi atau mastery of subjects. Kuasai materi atau yang dibicarakan. Semakin Anda memahami topik, semakin percaya diri pula lah pembicara saat berbicara dan mampu menjawab pertanyaan dari audiens nantinya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pembicara yang ideal. Pembicara yang baik atau ideal adalah pembicara yang selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya. Akan selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi dan kondisi yang diciptakan yang baik. Yang pertama ada milih topik yang tepat, yang kedua menguasai materi, yang tiga memahami latar belakang pendengar, yang keempat mengetahui situasi, yang kelima mempunyai tujuan yang jelas, kontak dengan pendengar, serta kemampuan linguistik yang tinggi. Nah, juga menguasai pendengar pembicara yang baik dan harus pandai menarik perhatian pendengarnya. Yang selanjutnya memanfaatkan alat bantu, penampilan yang meyakinkan pembicara nantinya, berencana. Nah, selanjutnya aspek-aspek berbicara. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang berbicara dari saya. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.